Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Baik, silahkan Budi dipimpin berdoa. Baik, teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Budi sudah mau memimpin berdoa. Selanjutnya, Ibu absen dulu ya. Coba dilihat teman-temannya, siapa yang tidak masuk hari ini. Tidak ada Semua, Bu. masuk Semua, Bu. Alhamdulillah semua dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, apa sih makhluk hidup itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, Budi, silahkan. Menurut saya, makhluk hidup itu adalah seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, Bu, yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh karenanya, kita harus saling menyayangi dan mencintai seluruh makhluk hidup tersebut, Bu. Betul sekali, Budi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Cakupan materi yang kita pelajari meliputi ciri-ciri makhluk hidup yang diantaranya manusia, hewan, dan tumbuhan. Wah, banyak sekali ya yang kita pelajari hari ini. Pasti seru. Siapa yang tidak sabar untuk belajar hari ini? Saya. Ya, Bu. Baik, pertama-tama Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok kecil. Ibu bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Neza termasuk kelompok 1 sama Amalia, Putri, Dwi, dan Arif. Untuk kelompok 2, Eca, Safira, Dwi, Firman, dan Bia. Dan untuk kelompok terakhir, yaitu kelompok 3, beranggotakan Budi, Lailis, Sinta, Putra, dan Bella. Semua sudah mengerti ya pembagian kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan tugasnya. Jadi, masing-masing kelompok akan Ibu beri gambar. Tugas kalian bersama kelompok adalah mengamati ciri-ciri dari gambar, dan masing-masing kelompok gambarnya akan berbeda. Semua mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik, untuk kelompok 1 mengamati gambar hewan. Dan untuk kelompok 2 mengamati gambar tumbuhan. Dan kelompok 3 mengamati gambar manusia. Jadi kalian mengamati ciri-ciri dari gambar tersebut ya. Apakah kalian sudah mengerti tugasnya dari masing-masing kelompok? Mengerti, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik, jika sudah mengerti semua,
Silahkan untuk memulai berdiskusi bersama temannya ya. Baik, Bu. Baik, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya, Bu. Bagus sekali. Sekarang coba perwakilan kelompok 1, Neza, silahkan disampaikan apa yang sudah didiskusikan bersama temannya. Baik, Bu. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, ciri-ciri hewan adalah yang pertama bernafas, yang kedua membutuhkan makanan, yang ketiga berkembang biak, dan yang keempat adalah bergerak gurita. Baik sekali. Coba beri tepuk tangan semua untuk Neza dan kelompok 1. Dan untuk kelompok 2, coba Eca, silahkan. Ya, tumbuhan ciri-cirinya dapat bernafas, tapi tidak dapat bergerak, memiliki 3 bagian tubuh yaitu akar, batang, dan daun, lalu dapat berkembang biak dengan cara alami dan buatan. Baik sekali. Beri tepuk tangan untuk Eca dan kelompok 2. Ibu bangga sekali dengan kalian. Selanjutnya, kelompok 3 yang mewakili Lailis, ayo disampaikan hasilnya mengenai ciri-ciri manusia. Baik, Bu. Dari hasil kelompok diskusi kami, ciri-ciri manusia memiliki anggota tubuh seperti mata, telinga, hidung, tangan, dan kaki. Juga dapat bergerak, berkembang biak, dan juga dapat bernafas. Baik sekali. Beri tepuk tangan untuk Lailis dan kelompok 3. Baik, kalian semua sudah baik sekali dalam mengamati dan menyampaikan. Kalian semua pintar dan hebat. Lalu, setelah kalian semua berdiskusi dan mendengar teman-teman menyampaikan diskusi, ada tidak ciri-ciri yang sama dari masing-masing makhluk hidup tadi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, Eca, silahkan. Hewan, tumbuhan, dan manusia sama-sama bisa bernafas. Baik, ciri-ciri yang sama apalagi yang kalian temukan? Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Neza. Jadi, ciri-ciri persamaan ciri-ciri hewan, manusia, dan tumbuhan adalah sama-sama memerlukan makanan primer. Baik sekali jawabannya murid Ibu yang pintar. Sekarang Ibu akan memutarkan video untuk kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba diamati ya, apakah ada lagi ciri-ciri makhluk hidup yang belum kita sebutkan? Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Miss Imas dalam video Kumis, kupas materi bersama Miss. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss lainnya. Terima kasih. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3 ya. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan.
Nah, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman tahu nggak ya, kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Nah, makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Contohnya berjalan, berlari. Dan yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat, contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Berikut adalah contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, berikut adalah alat pernapasan pada makhluk hidup. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Kecebong bernafas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama ada daur hidup ayam. Dimulai dari telur, menetas, lalu menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa dan menetas lagi menjadi telur. Lalu yang kedua ada pertumbuhan kucing. Dimulai dari anak kucing, menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Lalu ada pertumbuhan tanaman. Dimulai dari biji, jadi kecambah, jadi tanaman muda, lalu menjadi tanaman dewasa. Nah, ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup ada yang dengan cara melahirkan. Contohnya manusia, sapi, kucing, kuda, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan ya, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Nah, berikut adalah contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis.
sedangkan sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, begitupun kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya. Nah, contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu biasanya pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, terus daun putri malu biasanya akan segera menutup daunnya ya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Pernah nggak menyentuh daun putri malu? Nah, yang ketiga itu tahu nggak buah pacar Cina? Buah pada pohon pacar Cina itu akan meletus loh jika disentuh. Nah, yang terakhir biasanya landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, comment, and share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Baik, semua murid-murid ibu yang pintar, penari makhluk hidup antara lain yang pertama bernafas, berkembang biak, dan mencari makan. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu Rima. Sudah, Bu. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, sebelum mengakhiri pertemuan, adakah yang berani menyampaikan kesimpulan atau inti dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Saya, Bu. Baik, silakan Budi disampaikan. Kesimpulannya, pada materi hari ini adalah makhluk hidup terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Serta ketiga makhluk hidup tersebut memiliki ciri-ciri tersendiri. Persamaan ciri-cirinya antara lain yaitu dapat bernafas, berkembang biak, serta saling membutuhkan makanan untuk hidup. Sudah, Bu. Wah, hebat sekali. Terima kasih, Budi. Nah, kurang lebih pembelajaran kita pada pertemuan kali ini seperti itu ya, anak-anak. Tetap semangat dan jangan lelah untuk belajar. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberi sedikit pekerjaan rumah untuk anak-anak. Silakan kerjakan tematik halaman 25-27 dan jangan lupa belajar untuk materi berikutnya. Untuk pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.